Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ekspresi Han Junting muram. Jika itu benar-benar ilustrasi jutaan pedang, maka situasinya rumit, katanya setelah berpikir. Nenek bunga matahari berkata, tidak seburuk itu, kan? Ilustrasi sejuta pedang selalu menjadi harta ilahi sekte kami, bahkan jika dia mendapatkannya, bagaimana dia bisa memahaminya dengan mudah? Wajah Han Junting menjadi jelek dan dia berkata, ini adalah kunci masalahnya. Yun Xiao tiba-tiba bangkit dari wilayah selatan alam bela diri surgawi dan menyapu langit seperti komet, dalam sekejap mata, dia berubah dari antek menjadi kaisar bela diri bintang 8, dengan senjata suci dan semua jenis kekuatan ilahi yang tiada taranya. Kali ini, dia bahkan membunuh pria tangguh seperti Tang Qing. Siapa dia? Dia menarik pandangannya dari langit dan melihat sekelompok orang lain. Dia melihat bahwa wajah Ning Qiyun juga penuh dengan keterkejutan dan kengerian, yang membuatnya menebaknya tentang formasi pedang lebih pasti. Tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, berpikir bahwa dia selalu menjadi musuh dari orang yang begitu menakutkan. Dia tidak bisa menahan tinjunya dan mengeluarkan keringat dingin. Dari sekelompok orang di kejauhan, suara terkejut Ning Kewei datang dari jubah putih. Apakah kamu yakin ini adalah ilustrasi jutaan pedang, harta paling berharga dari Istana Awan Ilahi? Petik 2. Ning Qiyun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya jelas tidak salah tentang formasi 36 pedang. Tidak lama sebelum kami datang ke kota Bulan Merah, Hua Sang baru saja menguasai 36 pedang dan kami memiliki pertempuran yang hebat. Tapi, 36 diagram pedang yang diubah menjadi Hua Sang tampaknya tidak sekuat Li Yun Xiao. Katanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ning Kewei berkata, tidak mengherankan jika saya tidak bisa membandingkan, 36 pedang Yun Xiao semuanya adalah artefak mistik tingkat 9, terbuat dari besi bintang dingin surga utara. Ning Qiyun sangat terkejut, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Sebenarnya ada seseorang yang dapat menggunakan persenjataan mendalam tingkat ke-9 36 pada saat yang bersamaan, selain itu, dia bisa menggunakannya dengan sangat bebas. Tapi dari mana dia mendapatkan gambar pedang surgawinya? Ning Kewei terkekeh, hal-hal menjadi semakin menarik, siapa Li Yun Xiao ini? Dengan kekuatan Long Qianmiao, dia bisa menggali semua rahasianya. Saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Mungkinkah variabel dalam prediksi Gong Ziyu adalah ilustrasi jutaan pedang ini? Tanya Ning Qiyun. Belum, jawab Ning Kewei, meskipun ilustrasi sejuta pedang itu kuat, kekuatan Yun Xiao jelas terbatas, dan dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya sama sekali. Saya ingin tahu tentang identitasnya, mungkin adikmu sudah mengetahuinya. Petik 2. Ning Qiyun terkejut dan berkata, jadi kita hanya akan menonton dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kota Bulan Merah. Wilayah kota Bulan Merah. Ning Kewei tersenyum pahit dan berkata, setelah pertempuran ini, Tang Qing sudah mati, ketiga tetua itu terluka parah, kungfu saya juga lumpuh, kota Red Moon telah hancur total, kami tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Wei Qing, jadi kami hanya bisa meninggalkan Gunung Hijau hidup-hidup dan memikirkan cara di masa depan. Apakah 7 negara adidaya akan menjadi 6? Tanya Ning Qiyun dengan linglung. Ning Kewei berkata, belum tentu, menurut pendapat Wei Qing, jika dia ingin membiarkan bocah dengan darah naga sejati itu mengendalikan kota Bulan Merah, dengan 8 atau lebih hantu Asura memegang benteng, kota Bulan Merah masih bisa mempertahankan posisinya, bahkan jika kota Bulan Merah menjadi cangkang kosong, itu masih merupakan cangkang kosong dari kekuatan super. Dengan kelihayan Wei Qing, bagaimana dia bisa menyerah? Ning Qiyun berkata, saya mengerti, Wei Qing mendukung status kota Bulan Merah dan tidak jatuh untuk mengendalikan wilayah timur melalui kota Bulan Merah. Ya, kata Ning Kewei, di seluruh wilayah timur, tidak ada kekuatan lain yang bisa memainkan peran kota Bulan Merah. Jika anak dengan darah naga sejati masuk, dia akan menjadi lebih kuat daripada ketika Tang Qing memegang kendali. Itu belum tentu hal yang buruk bagi kami, setidaknya, ketika kita memiliki kekuatan untuk mengambil kembali segalanya di masa depan, apa yang kita ambil kembali tidak akan berantakan.
Suasana hati Ning Qiyun agak rendah, dia berkata perlahan, kembalilah Ying Luo, bisakah kita kembali Ying Luo? Namun, emosinya dengan cepat tersapu, karena gambar pedang yang memenuhi langit langsung menyebar, dan seluruh langit dan bumi berubah menjadi dunia pedang. Bahkan mata Raja Hantu dipenuhi dengan kejutan, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan mengirim dedar kuel terbang, itu kembali ke tangan Chu Shengfeng setelah terbang berputar-putar. Kemudian, Raja Hantu membentuk segel dengan kedua tangan, dan ki hijau melonjak di sekitar tubuhnya, roda besar mulai berputar. Yu Shengfeng terkejut, dia terkejut menemukan bahwa tekanan telah berkurang, Raja Hantu tampaknya telah menarik banyak kekuatannya. Dia mengerutkan alisnya dan merenung sejenak, dia tidak mencari terobosan, sebaliknya, dia duduk bersila dan mulai menyesuaikan luka internalnya. Sejak Zan tenggelam, dia telah menghabiskan banyak energinya, namun, ini bukan poin utama, apa yang benar-benar menyakiti Yuan Qi-nya adalah naga perak ular hantu dari kuil iblis, yang langsung menggigit jiwanya. Jika Raja Hantu tidak bertarung dengan 8 hantu Asura dan membunuh semua ular hantu dan naga perak dengan kekuatannya yang menakutkan, dia akan terbunuh. Pada saat ini, dia menggunakan teknik pemurnian jiwa untuk menyembuhkan berbagai lukanya. Luo Qingyun juga memperhatikan gerakan aneh keduanya, tetapi dia tidak bergerak. 8 hantu Asura mengatur diri mereka dalam formasi dan benar-benar mengelilingi keduanya, tidak takut mereka akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, dia menatap bayangan pedang yang memenuhi langit, matanya cerah dan dia sangat bersemangat. Lautan pedang Qi yang padat menggerakkan Qi yang suka berperang dalam darahnya, dan darahnya berangsur-angsur memanas, dia meneriakkan, kuat, sungguh kekuatan yang kuat, saya sangat menantikan pertempuran di masa depan. Tangan yang memegang tombak tidak bisa membantu tetapi mengencangkan, dan tombak itu mengeluarkan suara mendengung rendah. Li Yun Xiao, kata Long Qianren dingin, apakah Anda benar-benar akan memukul batu dengan telur? Petik 2. Jika aku telur, Yun Xiao berkata dengan dingin, kamu hanya telur yang sedikit lebih besar, jika aku rusak, kamu tidak akan lebih baik. Long Qianmiao mencibir, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, formasi pedang ini memang mendalam, tapi masih terlalu lemah. Dia mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Desir, gelombang kekuatan melonjak keluar dari bawah kakinya, menyebabkan pedang bersenandung dan beriak seolah-olah mereka tidak dapat melawan. Long Qianren mencibir, saya bahkan tidak bisa menahan satu kali menginjak, apakah menurutmu susunan pedang ini bisa melukaiku? Petik 2. Wajah Yun Xiao dingin saat dia terus melakukan semua jenis segel mantra dengan lengannya, mengirimkannya ke dalam susunan pedang. 36 pedang bintang dingin langit utara terbang di udara dan terus mendekati Long Qianmiao. Siapa bilang aku akan menyakitimu dengan formasi pedang? Dia mencibir. Apa? Long Qianmiao mengerutkan alisnya, dan orang-orang lainnya juga bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, aku akan meledakkan semua 36 pedang, apakah kamu pikir aku akan meledakkanmu sampai mati? Apa? Semua orang terkejut, terutama Wei Qing dan yang lainnya yang lebih dekat dengannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah dan menjadi sangat waspada. Dahi Long Qianmiao juga berkeringat, melihat pedang bintang dingin langit utara yang bersinar di sekitarnya, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Lelucon macam apa ini? Jika semua persenjataan mendalam kelas 936 meledak pada saat yang sama, bahkan jika dia adalah transendensi ilahi, dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Long Qianren menelan ludahnya dan berkata, apakah kamu gila? Dengan kultivasi Anda, belum lagi tidak mungkin meledakkan persenjataan mendalam tingkat 36 ke 9, bahkan jika Anda melakukannya, serangan balik pasti akan membunuh Anda terlebih dahulu. Hehe. Tuan Longda, Yun Xiao berkata dengan ganas, apakah menurut Anda saya punya pilihan lain selain ini? Adapun apakah saya bisa meledakkannya atau tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, begitu pedang berharga itu meledak, kekuatan menakutkan akan terus menyebar di sepanjang formasi pedang, itu akan terbelah menjadi 2, lalu 3, dan bahkan tak terbatas, belum lagi kamu, tidak banyak orang di sini yang akan selamat. Kata-katanya membuat semua orang ketakutan, dan beberapa dari mereka ingin melarikan diri. Namun, lebih banyak orang yang tidak mempercayainya. Siapa di antara mereka yang bukan ahli yang tak tertandingi? Jika Long Qianmiao, yang berada di tengah susunan,
terbunuh, mereka akan mempercayainya. Anak muda, jangan terlalu gegabah, kata Long Qianyun, Anda akan meledakkan Fei Ni. Fei Ni, yang terjebak di tanah, berteriak, aku tidak takut. Aku lebih baik mati di tangan suamiku daripada mengambilku kembali. Diam, Long Qianmiao sangat marah. Dia tidak menganggap serius Yun Xiao sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa yang terakhir memang ancaman baginya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah karena penghinaan. Pedang bintang dingin langit utara yang cerah memancarkan gelombang udara dingin, semua jenis rune aneh muncul di atasnya, memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak ragu bahwa itu Yun Xiao bisa meledakkan ke-36 pedang, meskipun terdengar agak keterlaluan, dia bisa melakukannya. Ini karena lampu runik pada setiap pedang berbeda, ini membuktikan bahwa 36 pedang dan formasi ini semuanya berada di bawah kendali pemuda ini. Meskipun dia akan selesai saat dia meledakkan formasi pedang, Long Qianmiao tidak yakin bahwa dia bisa menahan kekuatan yang menakutkan. Seluruh area dalam jarak 1000 kaki menjadi sunyi. Aku tidak bisa menahannya, kata Yun Xiao dingin, saya orang yang sangat impulsif, Long Qianmiao. Kamu benar-benar membuatku marah, aku benar-benar ingin menyeretmu ke neraka bersamaku. Dia menjilat bibirnya yang kering, tampak gila. Xuan Hua tiba-tiba mengirimkan pesan ke sisinya, anak ini mungkin benar-benar Gu Feiyang. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan, gemetar, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Liu Feiyan juga mengangguk ringan dan mengirimkan, saya juga menyadarinya, bahkan jika dia bisa membeli pedang ilahi dan mempelajari seni ilahi, ekspresinya tidak akan berubah, meskipun wajahnya dipenuhi dengan kegilaan, kedalaman matanya setenang air, jika saya tidak salah, dia menghitung semua faktor di sekitarnya untuk mendapatkan hasil maksimal. Iya, Xuan Hua juga setuju, jika saya tidak bersamanya begitu lama, akan sangat sulit untuk menangkap petunjuk ini, dia hanya mencoba menakut-nakuti Long Qianmiao, saya tidak percaya bahwa anak ini akan begitu sembrono. Matanya bersinar dengan kegembiraan, dan dia berkata, aku tidak berharap dia memiliki inti asal dan terlahir kembali, saya tahu itu, dengan kelihayan dan kekuatannya, bagaimana dia bisa mati diam-diam di pegunungan Tiandang. Liu Feiyan mengangguk dan berkata, seharusnya dia tanpa keraguan, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda dan saya pergi ke pegunungan Tiandang berkali-kali, tetapi kami tidak menemukan apapun, saya memiliki kecurigaan saat itu. Xuan Hua mendengus, anak ini tidak memberi tahu Anda dan saya bahkan setelah dia terlahir kembali, dia jelas tidak mempercayai Anda dan saya. Liu Feiyan berkata, kamu tidak bisa menyalahkannya, pertama, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi Anda dan saya, kedua, dia adalah orang yang sangat bangga, kekuatannya tiba-tiba turun begitu banyak, dia pasti telah menemukan tempat untuk bersembunyi dan berkultivasi dengan keras. Hanya kamu yang mengerti dia. Xuan Hua mendengus, nada suaranya dipenuhi dengan kecemburuan yang tak terkatakan. Liu Feiyan tersenyum ringan dan berkata, jangan bahagia terlalu dini, semua ini hanya tebakan kami, dia mungkin bukan yang asli. Iya. Xuan Hua menjawab dengan ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh, singkatnya, awasi situasinya, kita tidak bisa membiarkannya mati. Dia tiba-tiba punya ide dan melihat ke tanah dengan ekspresi aneh. Teng Guang saat ini sedang duduk bersila di bawah dengan tangan diletakkan di kakinya dalam gerakan mantra, dia diam-diam pulih dari luka dalamnya, dan meskipun dia mengawasi semua yang ada di langit, dia sepertinya tidak peduli sedikit pun. Dia akhirnya teringat kata-kata aneh yang telah diucapkan Teng Guang sebelumnya, dan tiba-tiba, keringat dingin keluar di dahinya, kemudian, dia ingat perilaku Yun Xiao sebelumnya dan ingat bahwa dia telah memarahinya 3 atau 4 kali. Ada apa? Liu Feiyan mengerutkan kening. Aku baik-baik saja. Xuan Hua berkata dengan malu-malu, dan mau tidak mau menyeka keringat dingin di dahinya. Di tengah lautan pedang, Long Qianmiao tidak bisa lagi menahannya dan berkata, Li Yun Xiao, aku tahu sulit bagimu untuk menerima bahwa aku mengambil Fei Ni, tetapi pertumbuhan seseorang adalah untuk terus-menerus menanggung dunia. Sup ayam untuk jiwa, pantatku. Yun Xiao mengutuk, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tetapi jika kamu bersikeras untuk melawanku hari ini, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Dia melakukan segel tangan di 6 lengannya,
dan 36 pedang bintang dingin surga utara mulai berguling, dengungan senjata Dao terdengar dari dalam mereka, dan seluruh langit dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan. Ekspresi Long Qianmiao berubah drastis, kekuatan cadangan senjata yang melonjak dari pedang membuat hatinya tenggelam. Ini semua adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9 asli, dan kualitasnya sangat tinggi. Jika dia menghancurkan diri sendiri 8 hingga 10 item, dia yakin bahwa dia bisa menahannya untuk sementara waktu, namun, jika dia menghancurkan diri sendiri 36 pedang, bahkan seorang prajurit negara abadi akan mati di tempat. Jangan gegabah, dia buru-buru berkata, masalah mengambil Fei ini bisa ditunda. Oh, Yun Xiao berhenti melakukan gerakan mantra dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah kehendak seluruh eselon atas keluarga Panjang? Ini tidak mudah untuk diubah, bukan? Mata Long Qianmiao dipenuhi dengan amarah, dia adalah salah satu dari 7 Master Sekte, namun dia diancam oleh seorang pemuda di depan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika berita ini keluar, dia akan kehilangan semua wajahnya. Namun, ketika dia merasakan ki dingin dari pedang bintang dingin surga utara di sampingnya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Apa identitasnya? Apa identitas pihak lain? Akan menjadi lelucon nyata jika dia diseret oleh seorang pemuda gila. Dia mengertakkan gigi dan berkata, keinginan keluarga yang Panjang tidak dapat diubah, tetapi itu tidak mutlak, ini akan memakan waktu, selama kamu cukup luar biasa, kamu mungkin memiliki kesempatan. Begitu, kata Yun Xiao, selama Tuan Longda mengklaim di depan semua ahli hari ini bahwa dia tidak akan lagi mengganggu pernikahan Fei ini, saya akan menyingkirkan pedang ini, dan kami akan berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan kami akan tetap berteman baik. Tubuh Long Qianren gemetar karena marah, dia merasa seolah-olah 10.000 alpaka berlari di hatinya, jadilah sahabatmu. Tapi, dia harus mempertahankan sikapnya, dan tidak bisa mengutuk secara langsung seperti Yun Xiao, jadi, dia harus mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak akan lagi mengganggu pernikahan Fei ini. Namun, ini hanya bisa mewakili keinginanku. Yun Xiao bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Longda. Ngomong-ngomong, Zhen, dia berkedip dan berkata, Tuan Longda tidak akan membunuhku jika aku mengambil kembali pedang ini, kan? Petik 2. Long Qianren sangat marah sehingga dia akan meledak, dia berkata dengan dingin, tentu saja aku tidak akan. Maukah kamu memukuliku setengah mati? Yun Xiao bertanya lagi, maukah kau? Petik 2. Li Yun Xiao. Long Qianmiao meraung, jangan terlalu jauh. Kamu berani mengancamku lagi dan lagi. Jangan marah, Tuan Longda, kata Yun Xiao, pertumbuhan seseorang adalah terus-menerus belajar mengendalikan emosinya. Long Qianmiao, Ying Luo, hahaha, Xuan Hua tidak bisa menahan tawa. Long Qianren gemetar karena marah, setelah kejadian ini, reputasinya akan sangat ternoda. Yun Xiao benar, Liu Feiyan terkekeh, apa yang Anda tertawakan? Seseorang harus belajar bagaimana mengendalikan emosinya untuk menjadi dewasa, apakah saya salah? Itu benar, hahaha. Xuan Hua memegangi perutnya dan tertawa, saya tiba-tiba mendengar pepatah bijak seperti itu, saya sangat gembira sejenak, itu sebabnya saya tertawa bahagia. Liu Feiyan tertawa, Anda bahkan tidak bisa mengendalikan sedikit emosi ini, kamu masih pria yang belum dewasa. Hahaha, ya, kamu benar, Yan. Xuan Hua tertawa sebentar, dan orang-orang di sekitarnya semua mengungkapkan senyum penuh pengertian, wajah Long Qianmiao sangat gelap hingga hampir meneteskan air. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah tuan dunia dan pahlawan generasinya. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan menyadari bahwa dia memang terlalu marah. Selain itu, dia telah diprovokasi oleh seorang pemuda sejauh ini, itu memang agak tak terbayangkan. Selain merasa aneh, dia bahkan lebih terkejut, dia perlahan berkata, Li Yun Xiao, aku meremehkanmu, aku secara tidak sengaja jatuh ke dalam susunanmu dan diancam olehmu dengan hidupku, namun, saya bukan seseorang yang takut mati. Setuju untuk tidak mengambil Fei ini dan tidak membunuhmu sudah menjadi intiku, adapun apakah aku akan memberimu pelajaran, itu akan tergantung pada suasana hatiku. Tuan Longda tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk, kata Yun Xiao, kalau begitu mari kita mati bersama, bagaimanapun,
aku akan menyeret 7 Master Sekte ke neraka bersamaku, saya telah menghasilkan banyak uang. Kamu pengecut. Long Qianmiao menyadari bahwa pemuda ini adalah yang lengkap, dia tidak bisa bernalar dengannya sama sekali, tetapi gerakan ini memang sangat efektif, memaksanya untuk tunduk. Bahkan jika dia bersedia mengambil risiko dan melarikan diri dari penghancuran diri dari senjata tingkat yang mendalam, Fei ini dibawa akan mati tanpa keraguan, ini adalah kerugian yang tak tertahankan bagi keluarga Panjang, dan bahkan membunuh 10.000 Yun Xiao tidak akan menebusnya. Baiklah, Long Qianren berkata dengan dingin, aku sudah selesai untuk hari ini, selama kamu tidak memprovokasi aku tidak akan menyerangmu. Yun Xiao merenung sejenak, lalu tertawa dan berkata, dengan status Tuan Longda, kata-katanya secara alami memiliki bobot yang sangat besar. Dia melemparkan topi dan mencentang Long Qianmiao sehingga dia tidak bisa kembali pada kata-katanya, kemudian, dia membuat segel tangan dengan 6 lengannya, dan pedang Qi yang memenuhi langit ditarik kembali. 36 pedang bintang dingin surga utara terbang di udara dan ke kotak pedang cahaya langit. Mata Long Qianmiao sedingin es, kekuatan esensinya melonjak di sekitar tinjunya, dan suara ledakan udara terdengar. Wei Qing juga menghela nafas lega, meskipun dia berdiri cukup jauh, jika 36 serangan pedang benar-benar meledak, dia pasti akan terjebak dalam baku tembak. Dia tiba-tiba merasa bahwa Yun Xiao bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, dengan 36 pedang di tangannya, dia memiliki kartu truf untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik transenden dan ilahi, meskipun dia akan mati bersama Yun Xiao, setidaknya dia bisa membalas dendam sebelum dia mati, yang merupakan metode yang sangat kejam. Murid Yun Xiao menyempit ketika dia merasakan niat membunuh Long Qianmiao yang luas, dia tiba-tiba menjadi waspada dan berkata dengan suara dingin, Tuan Longda, apakah kita akan mengingkari janji kita? Mata Long Qianmiao berbinar dingin, dan dia berkata, aku tidak akan menyerangmu, tapi itu tidak berarti orang lain tidak akan menyerangmu. Dia mengepalkan tinjunya dan seberkas cahaya hijau berkumpul di telapak tangannya, secara bertahap membentuk batang besi. Batang besi itu panjangnya sekitar 3 kaki dan berwarna abu-abu keperakan, itu terlihat biasa, tetapi itu memberi orang perasaan dingin. Pupil Yun Xiao menyempit, dan matanya berkedip dengan cahaya 7 warna, dia terkejut melihat tubuh asli dari tongkat besi sekaligus, itu adalah pedang panjang selebar 2 jari, dan dia tidak tahu mengapa Long Qianmiao menyembunyikannya di tongkat. Tuan Longda, apakah Anda ingin mereka keluar? Wei Qing mengerutkan kening. Bagaimana saya bisa melampiaskan kebencian saya jika saya tidak membunuh Li Yun Xiao? Long Qianyun bertanya, aku tidak akan membunuhnya, selain itu, saya ingin melihat kekuatan mereka. Tongkat panjang di tangannya berputar dan mengeluarkan suara, weng-weng, sinar cahaya muncul di sekelilingnya. Apa? Yun Xiao terkejut, tubuhnya gemetar saat dia melihat Halos dengan tidak percaya, dia akhirnya mengerti mengapa Long Qianmiao akan bersama Wei Qing. Kerumunan juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Dari dalam Halos, sosok-sosok perlahan berjalan keluar, total ada 5 orang, dan semuanya memiliki ekspresi kosong. Di tubuh mereka, ada juga angka, dari 1 hingga 5. Pupil Luo Qingyun juga menyusut, menembakkan sinar cahaya dingin. Dia baru saja merasakan kekuatan Long Qianmiao, itu adalah kekuatan darah naga yang tidak lebih lemah darinya, dan itu juga kekuatan naga yang bisa mengendalikan hantu Asura. Ah! Fei ini tiba-tiba berseru seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan, dia berteriak, Zhang San, Li Si. Di kejauhan, tubuh Qi Gui juga gemetar, dan wajahnya menjadi pucat, butir-butir keringat mengalir di dahinya. Seluruh tubuh Fei ini bergetar, dan kesedihan yang tak terkendali menyembur keluar, dia hampir menangis saat dia berkata, Master Sekte, kamu. Wajah Long Qianmiao tenang, ini adalah jalan yang mereka pilih, ini adalah konsekuensi dari kegagalan, sebagai pendamping, Anda harus menghormati pilihan mereka. Fei ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan merintih pelan. 5. Wei Qing bertanya, cek, itu tidak buruk. Tingkat keberhasilannya masih terlalu rendah, kata Long Qianren. Wei Qing tertawa dan berkata, haha, Tuan Longda, Anda harus puas, mengesampingkan kemampuan 5 hantu Asura ini, fakta bahwa kamu telah berhasil meningkatkan darahmu ke level 10 berarti kamu sudah menjadi kepala dari 7 Master Sekte,
cukup untuk menekan 10 penguasa bela diri. Long Qianmiao mendengus dingin, dan kilatan dingin berkedip di matanya. Dengan lambaian tangannya, kelima hantu Asura segera bergegas menuju Yun Xiao. Orang ini memiliki terlalu banyak rahasia. Wei Qing buru-buru berkata, jangan membunuhnya dengan mudah, aku akan membawanya kembali ke zona suci. Wajah Long Qianmiao menjadi dingin, dia mendengus, Anda melihat apa yang baru saja terjadi, bagaimana saya bisa menenangkan amarah saya jika saya tidak membunuhnya. Petik 2. Jangan khawatir, kata Wei Qing dingin, aku akan membawanya kembali ke tempat suci dan menyerahkannya kepadamu ketika dia tidak lagi berguna. Long Qianmiao berpikir sejenak, lalu melambaikan tongkat panjangnya dan berkata, melumpuhkan dia, tapi biarkan dia hidup-hidup. Kelima hantu Asura sedikit gemetar, seolah mereka mengerti apa yang dia maksud, mereka meraung ganas dan menyerang. Yun Xiao tercengang, ancaman lima hantu Asura lebih kuat dari Long Qianmiao. Kecepatan orang pertama sangat cepat, secepat kilat, dia melemparkan pukulan, dan halo muncul di bawah angin pukulan, menekan sekeliling. Zhang San, hentikan, Zhang San. Feini berteriak dengan suara gemetar. Tapi bagaimana hantu Asura bisa mendengarnya? Selain ekspresi ganas dan kejam, tidak ada emosi lain di wajahnya. Ruang itu ditekan, dan Yun Xiao tidak punya cara untuk menghindarinya, dia hanya bisa merentangkan lengannya dan meninju dengan tinju kanannya, namun, dia merasa seperti telah menabrak pelat besi, dan rasa sakit yang tajam datang dari ujung tinjunya. Ledakan. Seberkas cahaya keemasan melonjak keluar dari lengan Yun Xiao, berguling dan mendorong menjauh seperti gelombang. Dia mengertakkan gigi dan meraih Zhang San dengan tangan kirinya, dia meraih tinju Zhang San dengan kedua tangannya dan menariknya ke depan, pada saat yang sama, dia menendang tubuh bagian bawah Zhang San. Zhang San secara naluriah mengangkat kakinya, tetapi tubuhnya segera ditarik oleh Yun Xiao, kekuatan memutar datang dari lengannya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Angin kencang bersirkulasi di antara tangan Yun Xiao, memutar Zhang San puluhan kali sebelum dia melemparkannya ke empat hantu Asura lainnya. Keempat hantu Asura tidak punya waktu untuk menangkap teman-teman mereka, mereka menghindar dengan kilatan dan menyerang pada saat yang sama. Yun Xiao tidak berani bertarung dengan empat hantu Asura, saat dia mengibaskan Zhang San, dia tiba-tiba mundur, dan dengan kilatan petir, dia melarikan diri 1000 kaki jauhnya. Namun, keempat hantu Asura sudah menguncinya, mereka memutar ruang dan muncul di sekelilingnya, menyerangnya pada saat yang sama. Desir, sebuah panah melesat di udara dengan ekor merah panjang, membelah langit dan mengubah warna awan. Dua hantu Asura yang berada di depan tiba-tiba menjadi waspada, mereka tidak panik atau panik, mereka hanya meraung pada saat yang sama dan masing-masing membuat segel tangan dan menyerang pada saat yang sama. Kedua telapak tangannya benar-benar saling melengkapi di udara, membentuk cermin cahaya. Ledakan. Panah itu terbang ke bawah dan langsung menembus cermin, kekuatan panah yang kuat meledak dan segera memaksa kedua hantu Asura kembali. Tekanan pada Yun Xiao langsung berkurang, dan tubuhnya langsung berubah menjadi guntur, menembakkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan berlari ke segala arah. Dua Asura hantu yang tersisa tercengang, seolah-olah mereka tidak tahu apakah itu asli atau palsu, salah satu dari mereka memegang pedang di satu tangan dan langsung menusuk ke tengah petir. Ujung pedang menembus bola petir, rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan tiba-tiba meledak. Ledakan, kekuatan guntur yang menakutkan menyapu dua hantu Asura ke dalamnya, tetapi tubuh mereka gemetar dan mereka mundur dengan tenang, namun, ada arus listrik yang mengalir di tubuh mereka, membuat mereka terlihat sedikit malu. Kilatan petir berkumpul di langit, dan sosok Yun Xiao muncul ratusan kaki jauhnya, wajahnya dingin dan waspada. Dalam pertempuran barusan, dia sepertinya telah menemukan kelemahan hantu Asura. Meskipun Asura hantu ini mempertahankan kemampuan tempur mereka dan bahkan lebih ganas, kecerdasan mereka sedikit kurang, mereka tidak terlalu sensitif terhadap kekuatan magis seperti ilusi dan teknik gerakan. Jika tebakannya benar, maka dia mungkin memiliki peluang untuk menang melawan satu atau dua. Wajah Long Qianmiao menjadi gelap, dia menatap ke kejauhan dan berteriak dengan dingin, Xuan Hua. Xuan Hua tersenyum tipis dan berkata, lama tidak bertemu, Tuan Longda, cek-cek, aku belum pernah melihat penampilanmu yang sebenarnya, aku tidak menyangka kamu begitu kasar, saya tidak sopan. Xuan Hua, aku ingin penjelasan darimu.
Long Qianren berteriak. Jika saya mengatakan bahwa busur saya secara tidak sengaja bergetar dan secara tidak sengaja menembak, apakah Anda akan mempercayai saya? Xuan Hua berkata dengan canggung. Alright, Long Qianren berkata dengan dingin, aku akan membunuhmu dulu. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kekuatan domain unik menyebar di sekitarnya, itu luas dan perkasa, dan kekuatan naga tertinggi menyapu langit dan bumi. Xuan Hua adalah orang pertama yang menanggung beban, tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan dia meraih busur bintang yang patah, menjadi waspada. Liu Feiyan menyentuh dagunya dengan tinjunya dan merenung, Tuan Longda belum pernah menunjukkan wajahnya kepada siapapun sebelumnya, tetapi hari ini, dia telah mengungkapkannya sepenuhnya, saya belum pernah melihat Tuan Longda beraksi sebelumnya, tetapi hari ini, dia juga telah membuat langkah besar, ini benar-benar aneh. Aku tidak pernah menunjukkan wajahku kepada orang lain karena aku tidak ingin ternoda debu, saya tidak pernah bergerak karena tidak ada yang ingin saya pindahkan. Petik 2. Long Qianmiao berjalan menuju mereka berdua dan berkata dengan dingin, tapi hari ini, aku akan terlibat dalam hal ini dan membunuh beberapa orang yang ingin kubunuh. Tuan Longda, saya akan menyerang dengan Anda. Sosok Yao Jinliang bergerak dan dia memegang pemburu hantu di tangannya, dia membuka segelnya, dan sisik ikan perak muncul di atasnya, berkedip dengan cahaya dingin. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh saat dia menatap Xuan Hua, jejak darah muncul di matanya. Liu Feiyan berkata, Tuan Wei Qing, Anda mengatakan sebelumnya bahwa saudara takut pada musuh mereka sendiri, sekarang, iblis masih mengawasi kita, apakah Anda akan bertarung di antara diri Anda sendiri? Petik 2. Sang dan yang lainnya tiba-tiba waspada, dan ekspresi mereka berubah tajam. Feiyan benar, Tuan Longda, mari kita tekan iblis ini dulu, mata Wei Qing menyipit, adapun Yun Xiao, selama dia menyerahkan buah Dao dan kembali ke wilayah suci bersamaku, aku akan memastikan dia aman. Murid Long Qianmiao menyusut, dia jelas sangat tidak puas dengan keputusan ini, tetapi dia hanya mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Liu Feiyan menghela nafas, saya bisa mencerahkannya dengan fragmen buah Dao, namun, saya masih ingin membawanya kembali ke lautan pembentukan jiwa, bisakah Tuan Wei Qing membuat pengecualian? Petik 2. Kamu tidak bisa, Wei Qing berkata dengan tegas. Liu Feiyan terkejut, bagaimana mungkin Li Yun Xiao yang hanya mendapatkan bantuan Tuan Wei Qing? Mengapa saya tidak bisa melihat bahwa dia begitu menawan? Liu Feiyan, kamu tidak perlu mengatakan apapun di depanku, Wei Qing mendengus dingin, ada 3 hal yang harus saya lakukan hari ini. Pertama, saya harus mengambil kembali semua fragmen buah Dao, kedua, saya harus menekan iblis ini, dan ketiga, saya harus membawa Yun Xiao kembali, aku tidak bisa melakukan apa-apa yang kurang. Mata Liu Feiyan berkedip dan dia berkata, saya tidak keberatan dengan 2 hal pertama, tetapi Li Yun Xiao harus kembali ke lautan pembentukan jiwa bersama saya, dan ini juga yang harus dilakukan Feiyan. Liu Feiyan, maksudmu kamu pasti musuhku. Wei Qing berkata dengan marah. Jika Anda mengubah syarat ketiga, kita tidak akan memiliki konflik lagi, kata Liu Feiyan sambil tersenyum. Wei Qing berkata dengan dingin, kalau begitu tidak perlu bicara lagi. 2 penguasa bela diri bergelar tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tuan Longda, Yao Jinliang, saya akan menyerahkan keduanya kepada Anda. Jangan khawatir, Yao Jinliang berkata dengan dingin, aku akan membunuh Xuan Hua. Kalau begitu aku akan memberikan Liu Feiyan kepada Tuan Longda. Dia sudah mengumpulkan perut penuh amarah, dan putaran pemburu hantu tiba-tiba terungkap, berubah menjadi cahaya dan bayangan yang menebas. Xuan Hua tertawa dan mundur, busur bintang yang patah tiba-tiba berubah menjadi pedang dan menghalangi di depannya. Ledakan, putaran hantu iblis tiba-tiba menyerang, berisi kemarahan Yao Jinliang yang tak terbatas, itu mengguncang lengan Xuan Hua sampai mati rasa, dan dia dikirim terbang. Alis Liu Feiyan berkerut, tiba-tiba, niat dingin dan kekuatan besar mengunci dirinya. Feiyan, kata Long Qianmiao dengan suara rendah, kamu bukan tandingan untukku, mengapa Anda tidak menyerah dan menjauh? Petik 2. Liu Feiyan tersenyum dan mengangkat pedang panjangnya di depannya. Bayangan pedang menyebar dan berubah menjadi teratai merah, ombak jernih beriak di udara seolah-olah mereka adalah peri di antara teratai. Long Qianren menghela nafas, lupakan, karena kau sangat keras kepala,
aku tidak harus bersikap lembut padamu. Dia mengangkat batang besi di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, membuat gerakan bertarung. Kekuatan naga melonjak di sekitar tubuhnya dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, rune mulai berkedip di batang besi polos dan menari di udara. Kaki Liu Feiyan berhenti dan dia berhenti di depannya dengan ekspresi serius. Wei Qing mendengus dingin, dia tahu kekuatan Long Qianmiao, dia sudah lebih kuat dari Kaisar Bela Diri yang bergelar, dan sekarang dia memiliki darah naga sejati, bahkan dua Kaisar Bela Diri bergelar mungkin bukan tandingannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Duan Mu Yuyu, yang telah menonton diam-diam dari langit. Ada Tuan Muda Yu, tolong bantu saya mengalahkan orang-orang ras monster ini. Wei Qing, kata Duan Mu Yuyu, kamu telah membuat rencana yang bagus, Anda bahkan memasukkan saya dalam rencana Anda, mengapa saya harus membantu Anda? Aku sudah memberimu wajah dengan mundur dari pertempuran buah dao. Wei Qing tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kamu memang telah memberiku banyak wajah, namun, iblis-iblis ini memiliki bola armilari, senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, jika kita membiarkan mereka pergi, saya khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan, apakah Anda tidak akan berbuat apa-apa? Petik 2. Duan Mu Yuyu berkata dengan suara yang dalam, setan-setan ini memang harus ditekan. Wei Qing, tuan muda ini bersedia digunakan olehmu sekali. Wei Qing berkata dengan serius, Gong Ziyu, apa maksudmu dengan mengambil keuntungan? Ini adalah masalah naik turunnya kedua klan, Liu Feiyan dan Xuan Hua tidak masuk akal, tetapi apakah tuan muda juga tidak masuk akal? Dengan kemampuanku, aku paling banyak bisa membantumu menekan satu orang, kata Duan Mu Yuyu dingin. Itu sudah cukup. Wei Qing tersenyum. Luo Qingyun, bergabunglah dengan Childeyu dan bunuh semua iblis ini. Dia berteriak. Iya, Luo Qingyun menjawab, dan membawa 8 asura hantu untuk mengelilingi Sang dan yang lainnya. Tuan Raja Hantu, Li cemas. Mata Raja Hantu menjadi dingin saat dia tertawa, gadis kecil dari suku Jiuli, aku berjanji padamu bahwa kamu bisa mengakhiri kontrak setelah membunuh semua orang ini, aku akan melakukan itu, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan melindungi hidupmu. Dia menjulurkan lidah scarletnya dan menjilat bibirnya, membuat suara, memukul, yang menyeramkan. Raja Hantu, apa yang kamu lakukan? Li panik, dia tidak tahu apa yang dipikirkan hantu ini, tetapi dia tidak bisa memerintahkannya sama sekali. Seorang kaisar bela diri bergelar dan 8 hantu asura mengunci mereka dengan aura mereka yang melonjak, ekspresi semua orang menjadi serius. Wei Qing juga menatap Raja Hantu dengan sedikit ketakutan, bahkan 8 hantu asura tidak bisa membunuhnya, dia takut hanya 3 ahli transendensi ilahi yang bisa bersaing dengannya. Untungnya, meskipun benda ini dipanggil, ia memiliki kepribadian yang kuat dan tidak akan mendengarkan perintah siapapun. Dia hanya duduk diam di kemudi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia tampak terkejut. Hanya mata spiritualnya yang menakjubkan yang bisa melihat pantom dari 33 teknik Cao di roda besar, dalam waktu singkat, hantu-hantu itu menjadi lebih kokoh, dan aura di tubuh mereka menjadi lebih kuat. Kekuatan yang terkumpul di roda sudah cukup untuk sepenuhnya menekan atau bahkan membunuh Yu Shengfeng, tetapi Raja Hantu masih tidak bergerak. Mungkinkah Qian akan memanggil semua 33 Gong Cao? Yun Xiao terkejut dengan tebakannya sendiri, tetapi kebenaran di depan matanya menjadi semakin seperti itu. Aku akan berurusan dengan iblis besar Sang ini, kamu bisa berurusan dengan sisanya, kata Duan Mu Yuyu kepada Luo Qingyun. Luo Qingyun melambaikan tombaknya dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah. Aura 8 hantu asura segera membubung ke langit dan menekan iblis. Duan Mu Yuyu bahkan memegang penguasa dingin di tangannya dan mengunci Sang. Ekspresinya juga sangat serius, bukan karena betapa kuatnya pihak lain, setelah terluka parah, kekuatan Sang saat ini tidak layak disebutkan. Itu adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dia prediksi yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi dia tidak bisa memahaminya, itu semacam antisipasi dan ketakutan untuk masa depan yang akan datang. Wei Qing tampak seperti dia mengendalikan situasi, pada saat ini, hanya 4 iblis yang lebih besar, Li, Yi, Xian, dan Meng, dan kuil imam besar yang tersisa, 8 hantu asura sudah cukup untuk membunuh mereka semua.
Satu-satunya variabel yang mungkin adalah Raja Hantu, setidaknya untuk saat ini, benda ini sepertinya tidak memiliki rencana untuk menyerang. Setelah situasi stabil, itu akan terlambat bahkan jika dia ingin menyerang. Setelah mengambil keputusan, mata Wei Qing melihat ke kejauhan dan menjadi dingin. Di langit yang jauh, Qiyu Muji yang telah menonton dengan dingin dari samping, dia bisa merasakan rasa dingin dari Wei Qing dan mendengus arogan, seolah-olah dia sangat tidak puas dan tidak yakin. Zi Feiji, Luo Xing, kata Wei Qing dingin. Dua sosok muncul di udara. Tuanku memiliki kekuatan yang begitu besar di tanganmu, apakah kamu masih ingin aku mempertaruhkan nyawaku? Zi Xiaoji tertawa pahit. Ini adalah waktu kritis sekarang, bahkan jika Anda adalah kepala divisi, Anda harus mendengarkan perintah saya, kata Wei Qing. Aku mengerti, Zi Beiji menghela nafas. Kalian berdua, bunuh Qiyu Muji dan bawakan kepalanya padaku. Mata Wei Qing bersinar dengan niat membunuh. Iya, mereka berdua menjawab dan terbang menuju Qiyu Muji. Seluruh tubuh Qiyu Muji gemetar saat dia dengan marah berkata, Wei Qing, kamu yang tidak tahu berterima kasih, membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, lelaki tua ini pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Suatu hari, Luo Xing berkata dengan dingin, kami akan membicarakannya ketika kamu hidup sampai hari itu. Dia mengedarkan kekuatan esensi di tangannya dan tiba-tiba meledakkannya. Zi Xiaoji juga tanpa ekspresi, meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang permusuhan antara mereka berdua dan juga tidak puas dengan kendali sewenang-wenang Wei Qing atasnya, ini memang periode kritis. Semua orang yang hadir adalah ahli puncak, apakah itu ras iblis atau lautan formasi jiwa, Qiyu Muji, atau Yun Xiao, nasib setiap orang akan secara langsung mempengaruhi masa depan alam bela diri surgawi. Jika mereka tidak dapat menekan semua kekuatan ini hari ini, situasi yang akan dihadapi wilayah suci di masa depan akan jauh lebih rumit dan tekanannya akan lebih besar. Tanggung jawabnya terlalu besar, dia tidak berani melanggar perintah Wei Qing, jadi dia hanya bisa menyerang dengan wajah muram. Qiyu Muji berteriak saat energi di tubuhnya terus melonjak keluar dengan keras, itu langsung membubung ke langit dan membentuk badai yang menyapu mereka berdua. Selama bentuk pamungkasnya diisi ulang dengan batu vitalitas, itu tidak akan pernah habis. Jika dia bertarung sampai mati, dia mungkin tidak kalah dari mereka berdua. Seringai muncul di sudut mulut Wei Qing, dia juga mengerti keadaan Qiyu Muji, tetapi dia tidak keberatan. Kunci situasi hari ini masih kemenangan dan kekalahan para ahli transendensi ilahi ini, yang paling penting adalah menekan ras iblis dan lautan formasi jiwa. Selama Xuan Hua dan Liu Feiyan ditekan, membunuh para ahli bintang 9 puncak ini akan semudah mengangkat tangan mereka. Dia hanya mencibir pada kemarahan Qiyu Muji, lalu menoleh ke Yun Xiao dan berkata, Tuan muda Yun Xiao, kamu orang pintar, apakah kamu ingin melawanku sekarang? Selama kamu menyerahkan pecahan buah Dao dan kembali ke wilayah suci bersamaku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Wei Qing, Raja Hantu itu sepertinya memanggil sesuatu yang kuat. Yun Xiao terkekeh, jika Anda tidak membunuhnya terlebih dahulu, Anda akan mendapat masalah nanti. Duduk di roda besar, mata Raja Hantu tiba-tiba memancarkan cahaya yang ganas, seolah-olah pikirannya telah terlihat, dia menatap dingin ke arah Yun Xiao dengan niat membunuh. Saya tahu apa yang saya lakukan, selama kamu tunduk padaku, aku akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya, kata Wei Qing. Meskipun saya dari Tianshui seperti Li Yi, Yun Xiao menghela nafas, sayang sekali saya tidak tahu bagaimana menyanjungnya sama sekali. Jawabanmu sesuai harapanku, kata Wei Qing dengan acuh tak acuh, merupakan suatu kehormatan besar memiliki ketiga hantu Asura ini berurusan denganmu. Niat membunuh melonjak keluar dari tiga hantu Asura saat mereka menyerang Yun Xiao. Yun Xiao mundur 1000 kaki dan berkata dengan senyum masam, tiga hantu Asura, Tuan Wei Qing benar-benar sangat memikirkanku. Aku selalu memikirkanmu, kata Wei Qing, hatiku tertuju pada bulan yang cerah, tetapi bulan yang cerah bersinar di parit. Bisakah saya mengganti lawan dengan Qiyu Muji? Kata Yun Xiao, bisakah saya? Petik 2. Tidak, kata Wei Qing. Dengan lambaian tangannya, ketiga hantu Asura segera meraung, kekuatan di tubuh mereka meledak dan membubung ke langit, membentuk tiga badai seperti Qiyu Muji. Qi yang ganas terus melonjak di udara, menciptakan gelombang udara tak berujung yang mendorong ke depan. Murid Yun Xiao menyempit saat dia memanggil tubuh emas transendensinya,
masing-masing tangan memegang senjata tingkat yang dalam. Tiba-tiba, dua sinar cahaya melesat mendekat di bawah kedipan sosok manusia, dua sinar pedang Ki tiba di udara, yang satu menyapu langit, dan yang lainnya memotong langit, target mereka sama, 3 hantu Asura. Ledakan, 2 garis pedang Ki, satu horizontal dan satu vertikal, langsung memotong badai yang diciptakan oleh 3 hantu Asura, tiba-tiba, mereka meledak, dan cahaya pedang yang menyilaukan meledak ke segala arah. Segera, kekuatan mereka menjadi kacau, 3 hantu Asura meraung dan bergegas keluar dari cahaya dengan senjata di tangan mereka. 2 pemilik pedang Ki datang dari langit dan mendarat di kedua sisi Yun Xiao. Salah satunya adalah Bei Fengnan, dia berdiri dengan anggun dengan pedang di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi bersama. Ekspresi orang lain dingin, alisnya yang seperti pedang terangkat, dan matanya menunjukkan ekspresi galak, pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan wajahnya serius dan waspada. Chen Yunyu, mata Yun Xiao berbinar, Chen Yunyu, katanya dengan sukacita, pria itu mengangguk, Tuan Yuan Gaohan mengirim saya untuk membantu Anda, tetapi saya tidak memikirkan si Jue. Dia berhenti sejenak dan melihat sekeliling, wajahnya pahit saat dia berkata, saya hanya tidak menyangka bahwa semua orang yang datang adalah orang besar yang menghancurkan bumi, saya khawatir saya tidak bisa banyak membantu Anda. Jangan meremehkan dirimu sendiri, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda sudah sangat baik, kami bertiga masing-masing akan menghadapi salah satunya, jangan bertarung dengan sekuat tenaga, tanpa transendensi ilahi, sangat sulit untuk membunuh Asura hantu ini, tahan saja. Mereka berdua menanggapi dengan lembut, dan serangan pedang mereka dilepaskan dengan cekatan, menebas ke arah hantu Asura secara terpisah, memisahkan serangan gabungan ketiganya. Yun Xiao juga berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menebas salah satu hantu Asura dengan pedangnya, memikatnya keluar, kemudian, dia mulai memanfaatkan kurangnya kecerdasan spiritual mereka dan mulai melawan mereka. Wajah Wei Qing tenggelam dan dia berteriak dengan marah, Chen Yunyu. Kamu berani menentangku. Begitu Chen Yunyu bersentuhan dengan hantu Asura, dia segera ditekan oleh momentum ganas pihak lain, nyala api mengerikan turun seperti gelombang dan langsung menghancurkan pedang Ki di sekitarnya. Dia sangat marah, pedang di tangannya menjadi semakin cepat, menebas retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti gerimis yang lebat. Hantu Asura memegang tombak perang di tangannya dan berputar, momentum tombak menyapu area tersebut, menyebabkan suara tebasan, bang bang bang, terdengar. Kemudian, dia meraung rendah dan memegang tombaknya secara horizontal di depannya, dia membuat segel mantra yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya tombak meledak ke segala arah seperti kembang api, benar-benar menekan momentum pedang. Dalam keterkejutan Chen Yunyu, dia melihat bahwa hantu Asura telah menerobos dan menusuk titik vitalnya, di bawah penindasan aura tombak siklus surgawi, dia tidak bisa melarikan diri. Dia sangat terkejut, dia tiba-tiba mengacungkan pedang panjangnya dan menebas di depannya, langsung membentuk lingkaran cahaya. Ledakan, halo langsung dihamburkan oleh hantu Asura, ujung tombaknya menyentuh pedang, memaksanya untuk mundur beberapa ratus meter sebelum dia bisa berhenti. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, meskipun dia baru saja menembus puncak bintang 9 belum lama ini, dia memang ahli puncak sejati, namun, dia ditekan dan dipukuli oleh sesuatu yang bukan manusia atau hantu, dia merasakan ketidaknyamanan yang tak terkatakan di hatinya. Tetapi ketika dia mendengar teriakan Wei Qing, dia bahkan lebih marah dan berteriak, saya hanya akan mendengarkan perintah Tuan Yuan Gaohan, tidak ada orang lain yang bisa memerintahkan saya. Jika kamu berani bergerak lagi hari ini, kamu akan mewakili Yuan Gaohan untuk melawan keinginanku, saya pasti akan menyelesaikan skor dengannya ketika saya kembali. Wei Qing berkata dengan dingin dengan wajah muram. Chen Yunyu mencibir, pedang di tangannya terbelah menjadi ribuan pedang dan menebas, dia berteriak, total 360 serangan pedang, ingatlah dengan jelas. Bayangan pedang yang padat menyelimuti hantu Asura, dan seluruh ruang dipelintir menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan meledak. Wajah Wei Qing pucat karena marah dan dia meraung, bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh Chen Yunyu dan tidak meninggalkan apa-apa. Mengaung. Namun, hantu Asura meraung dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan seperti kembang api, cahaya tombak meledak dan bergegas maju lagi. Chen Yunyu ngeri dan mundur 1000 kaki lagi,
merasa sangat sedih, dia telah menembus puncak bintang 9 dengan susah payah, dia berpikir bahwa dia bisa mengamuk di dunia dan mencapai reputasi abadi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli begitu parah sehingga dia bahkan tidak bisa melawan. Selain itu, semua orang yang hadir lebih kuat darinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah darah. Saat dia merasa tertekan, suara Yun Xiao terdengar, "Jangan melawan mereka secara langsung, asura hantu ini ganas, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan yang cukup, cobalah untuk melawan mereka." Hatinya bergetar, dan dia segera menyesuaikan sikapnya, dia mencabut pedangnya Qi dan mulai menghindar. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang depresi, setiap orang yang menghadapi hantu asura sangat tertekan sehingga mereka ingin muntah darah. Bei Mingnan dan Yun Xiao baik-baik saja, yang satu adalah pria yang mantap dan tenang, dan yang lainnya tidak terkejut dengan situasinya, jadi itu tidak masalah bagi mereka. Anggota klan iblis ditekan oleh Luo Qingyun dan 8 asura. Xian dan Meng sudah terluka parah, mata mereka merah, dan mereka bertarung dengan sekuat tenaga, dia meraung dan memuntahkan darah. Namun, pihak lain bahkan lebih kejam, kedua asura hantu yang melawan mereka juga meraung berulang kali, dan serangan mereka menjadi semakin kejam, mereka bertarung tanpa memperhatikan nyawa mereka, dan dengan beberapa gerakan, mereka menghancurkan kekejaman pihak lain, mendapatkan situasi penindasan total. Kondisi Li Hei sedikit lebih baik, tetapi dia juga dalam posisi pasif, terutama menghindar. Qi adalah imam besar, seorang ahli sage yang transenden, tetapi dia juga dipaksa ke sudut oleh 4 hantu asura, saat ular perak menari di langit, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, selain itu, semakin dia bertarung, semakin lemah dia, dan auranya terus-menerus ditekan. Li sangat cemas, dia juga menemukan bahwa pihak lain kuat tetapi tidak cukup pintar, dia bisa menghadapinya dengan langkahnya sendiri. Namun, ada masalah yang fatal, tingkat di mana energi elemennya dikonsumsi jauh melebihi hantu asura, pihak lain bisa mengonsumsi pil vitalitas saat bertarung dan mempertahankan tingkat konsumsi yang sangat lambat. Raja Hantu, jika kamu masih tidak bergerak, aku akan langsung mengaktifkan kekuatan kontrak dan memanggilmu kembali. Dia berteriak keras. Jiuli, mata Raja Hantu menyipit, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu memanggilku kembali, kamu semua akan mati. Jika kamu tidak bergerak, kata Li Dao, apa gunanya menahanmu di ranah seni bela diri surgawi? Petik 2. Aku tidak bisa pergi sekarang, Raja Hantu mendengus, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka kembalilah ke sisiku. Jangan keras kepala, ayo pergi. Li berteriak. Dia adalah orang pertama yang melepaskan hantu asura di depannya, dengan beberapa langkah, dia menyusut tanah menjadi beberapa inci dan mundur di belakang Raja Hantu. Hantu asura mengejar, dia memiliki 2 kepala, dan salah satunya memuntahkan sambaran petir. Ledakan. Petir meledak beberapa meter jauhnya dari Raja Hantu, penghalang hijau tiba-tiba muncul dan menghilang dalam sekejap. Raja Hantu mencibir, bahkan 8 monster sepertimu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, menurutmu kamu siapa? Dia membentuk gerakan mantra dengan satu tangan dan tiba-tiba menamparkan. Lampu hijau tiba-tiba muncul di kemudi dan melesat ke atas. Hantu asura sangat marah, dia menggelengkan kepalanya yang lain beberapa kali dan memuntahkan gas abu-abu, itu bertabrakan dengan gas hijau dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Lampu hijau jelas lebih kuat, dan itu mengguncang kepala hantu asura sedemikian rupa sehingga dia memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya terpaksa mundur. Mata Wei Qing menyipit dan dia mendengus dingin, dia turun dari langit dan berjalan menuju Raja Hantu selangkah demi selangkah, dengan 2 hantu asura mengikuti di belakangnya. Raja Hantu, saya ingin melihat siapa Anda. Wei Qing mengambil beberapa langkah dan melambaikan tangannya, gulungan itu muncul di tangannya dan beberapa sinar cahaya keemasan melesat keluar. Ledakan, cahaya keemasan menghantam penghalang pesona yang dibuka oleh roda besar, menyebabkannya hancur terus-menerus, namun, itu tidak menghilang, itu berubah menjadi naga emas dan menekan dengan paksa, itu memeras tekanan spiritual yang memenuhi langit, seperti cabang dan daun yang menyebar. Wei Qing tiba dalam sekejap, dan gunung serta sungai di tangannya seperti lukisan, tiba-tiba, pemandangan China yang indah dan megah meledak di penghalang. Ledakan. Lampu hijau tiba-tiba runtuh dan naga emas turun dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tajam dan menebas Raja Hantu.
Raja Hantu mendengus dingin dan membentuk bentuk harimau dengan satu tangan, raungan samar harimau bergema di seluruh hutan saat dia meraih cahaya keemasan dan memadamkannya. Sosok Wei Qing mendarat pada saat yang sama, menginjak roda besar dan melangkah, dia memegang lukisan itu di tangan kirinya dan menunjuk ke udara dengan dua jari tangan kanannya. Raja Hantu duduk bersila di atas meja putar dan hanya bisa bersandar untuk menghindari kekuatan jari. Pada saat yang sama, dia menendang tenggorokan Wei Qing dengan keras. Kekuatan tendangan terus mengekspos udara, dan ruang itu tampak kesurupan, seolah-olah tidak stabil dan tidak dapat diketahui. Ekspresi Wei Qing berubah, dan sosoknya menjadi linglung. Ledakan, sosok buram itu meledak dari tendangan, berubah menjadi cahaya dan menyebar. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di roda dan telapak tangan muncul, itu membuat segel tangan di udara dan beberapa naga emas jatuh ke bawah. Ledakan, bang, 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 ledakan. Raja Hantu menghindar terus-menerus, dan naga emas semuanya menghantam kemudi, ruang di sekitar mereka bergetar, dan aura di roda menjadi kacau. Mata Raja Hantu menyipit dan berkedip karena marah, dengan teriakan keras, tangannya terus menggambar lingkaran di depannya, akhirnya membentuk halo, dan dia tiba-tiba mendorongnya ke langit. Halo menyebar dan langit bergetar, sosok Wei Qing muncul dengan ekspresi dingin, dia membuka gulungan itu dan memukul. Ledakan. Kedua, kekuatan itu bertabrakan, dan tubuh Wei Qing bergetar, dia dipaksa mundur dengan ekspresi kaget. Saat dia berteriak, tiga hantu asura di belakangnya yang tidak bergerak selama ini juga meraung dan menyerang ke depan. Dua dari mereka dibawa oleh Long Qianmiao, dan satu adalah iblis pertempuran besar Li, yang telah dipaksa mundur oleh Raja Hantu. Di bawah kehendak Luo Qingyun dan Long Qianmiao, semua hantu asura mematuhi Wei Qing. Ledakan. Begitu ketiga hantu asura bergerak, tekanan pada lanskap sebagai lukisan segera berkurang, lingkaran cahaya hijau ditekan dan terus jatuh. Ekspresi Raja Hantu berubah drastis, dan dia terus membentuk segel tangan dengan kedua tangan. 33 pahala Cao yang tidak lengkap tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan duduk bersila di sekitar roda besar, mereka juga membuat segel tangan dan kekuatan besar menyebar. Apa? Hati Wei Qing dipenuhi dengan keterkejutan, bahkan dengan tiga hantu asura yang bekerja sama, mereka masih tidak dapat menekan Raja Hantu. Kekuatan lingkaran hijau tampaknya tidak ada habisnya, tidak hanya itu, tetapi juga terus meningkat, dari penurunan sebelumnya, itu menjadi pertandingan yang seimbang, dan sekarang bahkan lebih kuat. Gu Shengfeng, Wei Qing tiba-tiba berteriak. Yu Shengfeng, yang telah lama ditekan oleh kemudi, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, dimengerti. Dia melompat ke udara dan melemparkan beberapa segel mantra ke dalam kereta, Gyokrui segera berubah menjadi perahu terbang dan menabrak roda besar. Ledakan, dua senjata tingkat yang dalam bertabrakan satu sama lain, menyebabkan tekanan spiritual yang mengejutkan, seluruh langit berubah menjadi dua warna, dan retakan hitam yang sangat dalam terjepit di antara senjata tingkat yang dalam, itu terus melahap ki spiritual di langit, seolah-olah akan menyedot semuanya. Brengsek, tiga reinkarnasi. Raja Hantu berteriak saat cahaya hijau keluar dari matanya, dia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, tiga reinkarnasi. Rune aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya, dan roda besar itu tiba-tiba mulai berputar, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan langit berubah warna, dalam sekejap, itu diselimuti cahaya dan bayangan. Ini saya. Wei Qing dan Yu Shengfeng sama-sama terkejut, kekuatan aneh di roda memenuhi dunia dan langsung mengubah bintang-bintang, mengubah dunia. Semua orang terkejut menemukan bahwa seluruh dunia telah menghilang, dan hanya roda besar ini yang tersisa di antara langit dan bumi, berputar di bawah kaki mereka. Roda itu diukir dengan simbol yang tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya dan garis yang tak terhitung jumlahnya yang melintasi langit dan bumi. Di sekitar roda besar berdiri 33 perwira jasa, wajah mereka mengerikan, dan tangan mereka berada di segel tangan, postur tubuh setiap orang berbeda, dan mereka semua sangat cantik. Sial, apa yang terjadi? Kerumunan penonton di kejauhan berteriak kaget, mereka juga ditarik ke dalam kemudi dan terkejut. Apakah itu ilusi lagi? Sial, tidak mudah untuk melarikan diri dari kematian, dan sekarang ada di sini lagi. Segala macam raungan dan kutukan naik dan turun. Ini Ying Luo, ini Ying Luo. Teng Guang tiba-tiba terkejut,
wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Semua orang berhenti berkelahi dan menjadi waspada. Mata Yun Xiao berkedip dengan 7 warna, yang membuatnya ngeri. Dia menemukan bahwa ini bukan ilusi, tetapi dunia yang berasal dari roda besar. Mungkinkah benda itu juga merupakan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi? Hatinya bergetar. Pada saat ini, Raja Hantu telah menghilang, hanya wajah 33 perwira jasa yang seperti hantu, ganas dan menakutkan. Semuanya, diam. Wei Qing berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar kata-katanya, semua orang terdiam. Untuk dapat bertahan hidup sampai sekarang, mereka memiliki kekuatan luar biasa atau kecerdasan yang sangat tinggi. Secara alami, mereka mengerti bahwa dalam situasi saat ini, mereka harus tenang terlebih dahulu. Jangan panik, semuanya. Wei Qing mendengus dingin, 2 tanah suci, 7 master sekte, dan 10 penguasa bela diri yang hebat semuanya ada di sini, dengan semua orang bekerja sama, bahkan jika Raja Hantu itu adalah ahli alam ilahi, dia akan dimusnahkan. Kata-katanya mungkin tidak dapat diandalkan, tetapi itu memang seperti obat penenang, menenangkan semua orang. Beberapa klan iblis terbang turun dan mendarat di samping Li, mereka semua terluka dan terengah-engah. Hanya Sang dan Duanmu Yuyu yang tersisa di langit, Xuan Hua dan Yao Jinli yang masih bertarung, mereka tampaknya bertarung dengan kemarahan yang tak terbatas, tidak peduli bagaimana dunia berubah, mereka tidak bisa berhenti. Seluruh tubuh Liu Feiyan berlumuran darah saat dia jatuh dari langit, dia langsung duduk di roda besar dan membuat segel tangan dengan satu tangan untuk memulihkan energinya. Wajah Long Qianmiao berwarna hijau, meskipun dia telah menggunakan banyak kekuatan esensi, dia masih menekan Liu Feiyan, napasnya lambat dan panjang. Wei Qing, apa yang terjadi? Long Qianmiao berjalan dan bertanya dengan kaget. Ekspresi Wei Qing juga dingin, dia melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat sosok Raja Hantu sama sekali, mendengar ledakan terus-menerus di langit, dia kesal. Semuanya, berhenti. Dia berteriak, Gong Ziyu, Yao Jinliang, kembali. Beberapa sinar cahaya tiba-tiba meledak di langit, dan kedua pasangan itu tiba-tiba berpisah, keduanya jatuh dari langit. Mereka berempat pucat dan berlumuran darah. Satu-satunya yang dalam keadaan lebih baik adalah Duanmu Yuyu, meskipun wajahnya pucat, dia masih bisa mempertahankan kasih karunia-Nya. Duanmu Chang terbang dan berkata, saudaraku, kamu baik-baik saja. Duanmu Yuyu menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, apakah roda aneh ini adalah kekuatan yang menghalangi hasil perhitungan kita? Petik 2. Saya tidak tahu, kekuatan di depan kita terlalu kuat, kita tidak bisa mengetahuinya kecuali kita bekerja sama dan menggunakan cermin dewa, jawab Duanmu Chang. Duanmu Yuyu menghitung dengan jari-jarinya dan berkata sambil mengerutkan kening, sepertinya ada yang tidak beres, lupakan saja, mari kita tunggu situasinya berkembang. Ayah, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Tanya Ning Qiyun dengan suara rendah dari kerumunan. Ning Kewei berkata, ini harus berada di ruang yang diciptakan oleh senjata tingkat yang mendalam, itu tidak jauh dari senjata suci, saya belum pernah mendengar tentang Raja Hantu sebelumnya, dunia ini begitu besar sehingga sulit untuk diperkirakan, 7 master sekte apa? Mereka hanya lelucon. Ning Qiyun mengerutkan kening dan berkata, ayah, kamu tidak harus meremehkan dirimu sendiri, transendensi ilahi sudah menjadi puncak dunia ini, bahkan jika Raja Hantu ini memiliki kekuatan yang lebih kuat, dia masih akan ditekan oleh kekuatan tatanan alam, ini bukan masalah besar. Iya, Ning Kewei setuju, aturan tertinggi di dunia ini hanya level 9, bahkan jika Raja Hantu benar-benar dalam keadaan abadi, dia akan ditekan ke transendensi ilahi, jika tidak, dia akan menentang aturan jalan surgawi. Sang mendarat di depan iblis, tubuhnya dipenuhi luka, apa yang terjadi? Ini seharusnya menjadi ruang senjata tingkat mendalam Raja Hantu, wajah Li sedikit pucat. Ruang artefak yang mendalam, artefak suci. Sang terkejut. Li mengangguk dan berkata, roda kecil roda reinkarnasi transformasi kehidupan 3 fase. Tubuh Yun Xiao gemetar, meskipun dia belum pernah mendengar tentang roda besar ini, nama itu membuatnya menyadari bahwa itu persis sama dengan roda kecilnya yang mengubah 3 fase kehidupan mata roh ajaib. Bersambung.